Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi, warahmatullahi Pak. wabarakatuh, Pak. Eh, Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Pak. Kembali lagi bertemu dengan saya pada mata pelajaran IPS di pertemuan pertama kita pada semester genap ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan untuk ketua kelasnya Mas Landung untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Baik Pak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Baik, terima kasih Mas Landung. Eh, Sebelumnya Bapak mau cek kalian dulu nih. Minggu kemarin kalian belajar apa? Ayo. Kegiatan produksi dan konsumsi, Pak. Oh, baik. Bener banget ini Mbak Pipin. Baik, kita mulai aja ya pelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu Bapak punya tebak-tebakan nih. Bapak punya tebak-tebakan nih. Ada yang bisa nebak nggak ini gambar apa? Ayam, Pak. Udah, Pak. Kelinci, Pak. Apakah ayam? Kita lihat. Ternyata kuda. Kalian salah ya. Masih ada lagi nih. Silahkan tebak. Ini gambar apa? Kelinci, Pak. Kelinci, Pak. Ayam, Kelinci. Pak. Apakah ini kelinci? Kita lihat. Oh, ternyata bebek. Masih ada satu lagi nih. Gambar apa? Ayo. Kucing, Pak. Kucing. Buaya, Pak. Buaya. Kok bisa buaya? Mau, Pak. Kita lihat. Oh, ternyata kucing duyung. Baik, kita mulai aja ya. Oke, silahkan untuk kalian memperhatikan gambar berikut ini. Bapak kasih waktu 30 detik untuk kalian mengamati gambar ini ya. Baik. Nah, udah 30 detik nih. Setelah kalian mengamati gambar ini, kira-kira fenomena apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab nggak? Fenomena orang-orang lagi pada antri tabung gas oksigen, Pak. Iya, Benar Pak. sekali. Orang antri tabung. Ya. Eh, Mengapa kok bisa terjadi antrian gas oksigen yang begitu panjang ya, anak-anak? Karena adanya kelangkaan, Pak. Karena kan makin banyaknya pasien COVID-19 yang membutuhkan tabung gas oksigen. Coba ada yang tahu nggak mengapa bisa terjadi kelangkaan tabung oksigen ini? Saya, Pak. Ya, silahkan. Kelangkaan bisa terjadi karena banyaknya permintaan dari konsumen. Betul sekali. Lalu ada yang tahu nggak apa itu permintaan? Belum tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Belum tahu. Nggak tahu, Pak.
Baik, sekarang Bapak akan jelaskan materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang permintaan. Sebelum kita masuk ke materi, akan Bapak jelaskan dulu kenapa kalian harus belajar mengenai permintaan ini. Yang pertama adalah kalian dapat mengidentifikasi konsep dari permintaan. Lalu kalian dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Juga dapat mengidentifikasi tentang macam-macam permintaan. Juga dan yang terakhir, kalian dapat mengetahui apa itu kurva permintaan. Kita lanjut ke materi. Materi yang pertama yaitu permintaan. Nah, permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Hukum permintaan itu sendiri adalah semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin banyak jumlah barang atau jasa yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka jumlah barang yang diminta semakin berkurang. Hukum permintaan ini bersifat ceteris paribus atau berlaku apabila keadaan lain-lain tetap atau berlaku jika syarat-syarat berikut dipenuhi, yaitu meliputi yang pertama ada selera konsumen tetap, yang kedua ada pendapatan konsumen tetap, yang ketiga tidak ada barang pengganti atau substitusi, dan yang terakhir yaitu harga barang lainnya tetap. Lalu faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama itu ada harga barang. Untuk harga barang ini contohnya seperti ini. Misal harga sepatu merek A itu 250.000. Lalu ada toko yang menjualnya dengan diskon 50% sehingga harganya menjadi 125.000. Hal ini akan menyebabkan permintaan sepatu merek A ini mengalami kenaikan, dan sebaliknya jika harga mengalami kenaikan menjadi 300.000, maka permintaan akan mengalami penurunan. Dari contoh kasus ini dapat kita simpulkan bahwa harga akan mempengaruhi permintaan. Lalu yang kedua ada kualitas barang. Banyak orang atau konsumen itu menyukai barang yang berkualitas, sehingga semakin bagus kualitas suatu barang, maka permintaan atas barang tersebut juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika kualitas barang tersebut tidak bagus, maka permintaan terhadap barang tersebut akan mengalami penurunan. Yang ketiga itu ada besarnya pendapatan konsumen, anak-anak. Jadi penjelasannya itu jika pendapatan konsumen itu naik, maka permintaan terhadap suatu barang akan mengalami kenaikan juga. Sebaliknya, jika pendapatan konsumen turun, maka permintaan terhadap suatu barang juga akan menurun. Yang keempat itu ada harga barang lain atau barang pengganti atau disebut juga sebagai barang substitusi. Contohnya seperti ini, ketika harga sabun merek A mengalami kenaikan, maka konsumen bisa membeli sabun merek B yang harganya tidak mengalami kenaikan. Dengan demikian, permintaan sabun merek B akan mengalami kenaikan dan sabun merek A akan mengalami penurunan. Selain itu, barang komplementer juga bisa mempengaruhi. Barang komplementer ini adalah barang pengganti ya anak-anak. Contohnya misalnya adalah kopi dan gula pasir. Ketika harga kopi naik, maka permintaan kopi akan turun, yang kemudian diikuti turunnya permintaan terhadap gula. Hal ini disebabkan karena kopi itu pada umumnya dikonsumsi bersamaan dengan gula. Sebaliknya, gula akan mengalami kenaikan karena permintaan kopi juga naik. Begitu anak-anak. Selanjutnya adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara,
maka akan semakin tinggi pula permintaan barang yang terjadi pada negara tersebut. Dengan demikian, jumlah penduduk dapat mempengaruhi permintaan barang atau jasa pada suatu negara. Lalu yang selanjutnya ada selera konsumen itu sendiri. Jika selera pada masyarakat terhadap suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Contohnya, akhir-akhir ini banyak orang yang berolahraga menggunakan sepeda, sehingga banyak orang yang membeli sepeda. Dengan demikian, permintaan sepeda akan mengalami kenaikan seiring dengan selera masyarakat. Dan yang terakhir itu ada prediksi tentang masa depan. Prediksi tentang masa depan ini dari konsumen, mereka akan memprediksi kondisi barang di masa yang akan datang. Contohnya, konsumen memprediksi harga beras 3 bulan ke depan akan mengalami kenaikan. Prediksi tersebut akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian beras dalam jumlah yang banyak sehingga permintaan beras akan mengalami kenaikan. Lalu selanjutnya ini sebelum kita lanjut, Bapak mau tanya nih, ada yang tahu nggak ini gambar kurva apa? Kurva permintaan, Pak. Betul sekali. Sekarang Bapak akan jelaskan tentang kurva permintaan. Kurva permintaan. Jadi dapat kita amati sebentar ya tentang kurva ini. Jadi kurva permintaan adalah suatu grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah barang yang diminta di pasar dengan tingkat harga dalam berbagai kondisi. Pada umumnya kurva permintaan ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dapat kita lihat semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit pula barang yang diminta. Misalnya ini harga barangnya pada titik 2.500, maka barang yang diminta itu hanya ada dua barang. Sedangkan pada tingkat harga 500, jumlah barang yang diminta itu mencapai 10 barang, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam permintaan. Yang pertama, menurut daya beli konsumen. Ada 3 macam, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif itu merupakan permintaan yang didukung oleh daya beli. Contohnya, misal Mbak Pipin mau membeli suatu barang dan Mbak Pipin dapat membelinya. Lalu yang kedua ada permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang didukung oleh daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Contohnya misal Mbak Yuva mempunyai kemampuan untuk membeli sepatu basket, tetapi Mbak Yuva belum memiliki keinginan untuk membeli sepatu basket tersebut. Yang ketiga ada permintaan absolut. Permintaan absolut ini adalah permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Contohnya misal Mbak Nadifa mempunyai keinginan untuk membeli sepeda, namun belum memiliki kemampuan atau uang untuk membeli sepeda tersebut. Selanjutnya ada permintaan menurut jumlah konsumen. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada permintaan individual dan yang kedua ada permintaan pasar atau kolektif. Permintaan individual merupakan permintaan yang dilakukan oleh satu orang konsumen, sedangkan permintaan pasar atau kolektif merupakan kumpulan atau penjumlahan total dari permintaan individu yang ada di pasar. Baik, cukup dulu untuk materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi?
Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silahkan. Saya, Pak. Baik, siapa tadi? Nia, Pak. Apakah Oh. suara saya masuk, Pak? Ya, Mbak Nia silahkan. Izin bertanya, Pak. Apa saja contoh dari permintaan tersebut, Pak? Baik, sebenarnya contoh dari permintaan itu ada sangat banyak ya di sekitar kita. Misalnya pada saat tahun ajaran baru itu kan otomatis akan banyak siswa yang masuk ke sekolah, dan siswa-siswa tersebut tentu saja nanti akan membutuhkan barang-barang alat tulis untuk dibeli dan digunakan saat sekolah. Nah, pada saat itu juga permintaan terhadap alat-alat tulis itu akan meningkat seiring dengan banyaknya orang yang membutuhkan barang tersebut. Apakah bisa diterima, Mbak Nia? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, nanti kelas ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok, dan masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 anggota. Setiap kelompok wajib untuk mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan berdasarkan pengamatan fenomena-fenomena permintaan dan materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kelompok 1 terdiri dari Mbak Disa, Mbak Yova, Mbak Nia, Mbak Faida, Mbak Tiara. Lalu yang kelompok 2 itu terdiri dari Mbak Safira, Mbak Alifah, Mbak Linda, Mbak Lala, Mbak Dewi. Kelompok ketiga terdiri dari Mbak Putri, Mbak Pipin, Mbak Wika, Mbak Citra, dan Mas Arfi. Dan kelompok 4 atau kelompok terakhir terdiri dari Mbak Dinda, Mbak Nadifa, Mbak Dewi, dan Mas Landung. Silahkan Bapak beri waktu 1 menit untuk mendiskusikan terlebih dahulu bersama kelompoknya. Mohon maaf, Pak, izin bertanya. Iya, silahkan Mbak Pipin. Pertanyaannya hanya ditulis di kolom chat atau disampaikan secara langsung, Pak? Silahkan untuk pertanyaannya dituliskan aja di kolom chat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silahkan setiap perwakilan dari kelompok nanti bisa menuliskan pertanyaannya di room chat di room ini ya. Skemanya nanti untuk kelompok pertama menjawab pertanyaan kelompok kedua. Kelompok kedua menjawab pertanyaan kelompok ketiga. Kelompok ketiga menjawab pertanyaan kelompok 4, dan kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silahkan dituliskan di kolom chat. Silahkan anak-anak dituliskan. Baik, ini dari kelompok 1 tuh menuliskan tentang apa penyebab terjadinya permintaan. Lalu kelompok 2, apa fungsi dari permintaan. Kelompok 3, mengapa prediksi masa depan dapat mempengaruhi permintaan. Kelompok 4, jenis barang apa saja yang tidak berlaku pada kurva permintaan. Ini kan udah dibagi kan tadi kelompok, dan juga sekarang tiap kelompok udah mengajukan pertanyaan. Silahkan untuk sekarang saatnya penugasan kelompok. Silahkan setiap kelompok memasuki breakout room yang sudah Bapak buat. Silahkan masuk ke room masing-masing. Bapak beri waktu kurang lebih
10 menit untuk kemudian dipresentasikan. Skemanya seperti tadi ya. Kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 2 dan seterusnya. Bapak beri waktu 10 menit ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, karena udah 10 menit, silahkan untuk tiap kelompok maju untuk presentasi perwakilan saja ya, tiap kelompok silahkan. Dimulai dari perwakilan kelompok 4 ya, untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1, silahkan. Baik, Pak. Saya Nadifa Maulidza, mohon izin perwakilan dari kelompok 4 menjawab pertanyaan nomor 1 tentang apa penyebab terjadinya permintaan. Menurut kelompok kami, dalam ilmu ekonomi, permintaan dapat terjadi karena adanya kenaikan harga dan kelangkaan di setiap daerah, dan biasanya proses permintaan dapat terjadi di pasar. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nadifa sebagai perwakilan kelompok 4 yang menjawab pertanyaan nomor 1. Selanjutnya silahkan kepada perwakilan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Silahkan Mbak Pipin untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Baik, Pak. Saya Pipin Larasati sebagai perwakilan kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa fungsi dari permintaan. Jadi, menurut kelompok kami, fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan atau korelasi antara variabel harga atau P dengan variabel jumlah barang yang diminta atau Q. Sebagai contoh, misal, kita adalah pelanggan sebuah produk X. Pada saat harganya turun secara otomatis, pasti ingin membeli dengan jumlah lebih banyak, sedang secara tidak langsung kita akan meningkatkan jumlah permintaan seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Bagus sekali, Mbak Pipin. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan nomor 3. Silahkan dijawab. Pertanyaan nomor 3. Siapa? Saya izin menjawab. Baik, Saya Mbak Alif Alifah. Zahra, perwakilan Ya, dari silakan. kelompok 2, ingin menjawab pertanyaan nomor 3, mengapa permintaan itu dipengaruhi oleh prediksi di masa depan. Itu karena masyarakat itu sering terpengaruh karena ramalan atau prediksi tentang harga suatu barang itu di masa depan. Misalnya, masyarakat memprediksi harga masker 1 bulan atau 2 bulan ke depan itu mengalami kenaikan, sehingga konsumen yang sekarang itu berbondong-bondong untuk membeli banyak masker. Mereka itu menstok masker gitu loh, Pak, untuk stok di masa yang depan sebelum harga masker itu naik. Jadi akibatnya permintaan masker sekarang menjadi naik. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alifah. Lalu silahkan untuk kelompok yang bertugas menjawab pertanyaan nomor 4 atau nomor terakhir. Saya Yova, Pak, izin menjawab. Silahkan Mbak Yova. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan nomor 4 terkait barang yang tidak berlaku pada kurva permintaan. Jadi ada 3 macam barang yang tidak berlaku untuk kurva permintaan. Yang pertama barang given, contohnya barang tiruan ataupun barang mudah rusak. Yang kedua ada barang spekulasi, contohnya emas atau perhiasan. Kemudian yang ketiga ada barang prestis, contohnya lukisan karya pelukis yang terkenal. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Anak-anak udah memaparkan jawaban dari pertanyaan tadi. Setelah mempelajari materi permintaan pada hari ini, silahkan kalian pelajari materi selanjutnya tentang penawaran yang akan kita bahas di minggu depan ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau tanya, pada hari ini apa aja ya yang udah kita pelajari anak-anak? Saya, Apa Pak. aja? Silahkan Mbak Linda.
Kita hari ini telah mempelajari penyebab terjadinya permintaan, Pak. Baik, terima kasih. Betul sekali. Ada lagi? Saya, Pak. Silahkan. Hari ini kita belajar salah satunya fungsi dari permintaan, Pak. Ya, betul sekali. Lalu ada lagi nggak nih? Apa yang udah kita pelajari hari ini? Saya dulu ya, Pak. Oh ya, silahkan Mbak Destalia. Ya, tadi kita juga belajar tentang jenis barang yang tidak termasuk dalam kurva permintaan, Pak. Baik, betul sekali. Mungkin ada lagi nggak nih? Saya, Pak. Silahkan. Kita sudah belajar mengenai prediksi dapat mengaruhi faktor permintaan, Pak. Ya, betul sekali. Mbak Wika, menurut anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada kendala? Apakah dalam penyampaian materi Bapak terlalu cepat bicaranya atau terlalu lambat anak-anak? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih anak-anak. Bapak rasa untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah cukup ya. Oh iya, jangan lupa untuk kalian mengisi presensi yang sudah Bapak tautkan di Google Classroom. Jangan lupa menyertakan screenshot dari room Zoom ini ya, nanti di Google Form-nya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Mas Landung memimpin doa penutup kelas lagi. Baik Pak, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Amin. Cukup. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Landung. Sampai jumpa di minggu selanjutnya di materi kita selanjutnya, yaitu materi permintaan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.